Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Aminur Rais pada mata kuliah Web Programming 2. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah sampai pembahasan tentang parsing data ke view. Jika ada yang masih kurang memahami tentang parsing data ke view dari controller ke view, silakan bisa tonton video sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan keempat, membuat template atau templating web sederhana. Oke, kita langsung saja ke projectnya. Yang pertama, jalankan terlebih dahulu XAMPP-nya, Apache dan MySQL-nya di start. Kemudian buka projectnya menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini dia projectnya Pustaka Booking. Kemudian kita buka modul web programming di pertemuan 4 dan juga slide-nya. Di sini di slide yang pertama kita diminta untuk membuat template sederhana. Nanti bisa dilihat di modul halaman 21 sampai 25. Kemudian CSS di halaman 24 sampai 25, setting base URL. Nanti kita gunakan base URL dan site URL. Dan di video kali ini ada beberapa improve dari modul, jadi tidak 100% sama. Ada hal-hal yang perlu saya improve. Oke, ini XAMPP sudah aktif, project sudah aktif. Sekarang kita ikuti modul. Kita buat controller namanya web, buka application controllers, tambah namanya web.php. Nah, agar bisa seperti ini dapat mempermudah kita dalam config coordinator. Jangan lupa di sini di extension cari aset, cari yang CI aset. Kalau aset spasi CI. Nah, nanti di sana cari asetnya CI. Oh, sorry, ini snippet, CI snippet. Silakan install saja agar dapat mempermudah kita dalam ngoding. Nah, ini sudah terbentuk controller web. Kemudian kita ikuti saja di sini function construct parent construct. Nah, nanti apapun yang ada di dalam function construct ini akan dijalankan. Kemudian kita lihat indeksnya. Data array. Nah, di sini sedikit berbeda ya. Boleh menggunakan caranya saya di sini atau di sini. Pada pertemuan lalu juga sempat dibahas di halaman ini latihan 1. Nah, di sini di latihan 1 ini sudah dicontohkan penggunaan array seperti ini. Kita implementasikan di sini. Judul. Halaman depan. Load view. Di sini menggunakan v_header. Kalau saya di sini gunakan template/header, koma data false. Load view template/index, koma data. Load view template footer,
data. Oke. Nah, perbedaannya di sini view underscore header, view underscore index, view underscore footer. Kalau di sini saya langsung template slash header, template slash index, template slash footer. Artinya view ini, view header, view index, view footer itu kita seperti ini. New folder, template, atau agar seperti ini. Jadi file header dan footer ada di dalam folder template, sedangkan index ada di luar template. Agar tidak bingung, ini jangan index, ini index web. Nah, sedikit dirubah ya, jangan bingung. Atau di view, saya buat saja lagi folder namanya web. Web slash index. Di web, new file namanya index.php. Oke. Kemudian di template juga new file namanya header.php. Kemudian kita buat satu lagi footer.php. Template new file footer.php. Nah, sebelum kita modding lebih jauh, kita cek terlebih dahulu localhost pustaka_booking/web. Nah, ini sudah bisa diakses ya, tidak ada error. Ini timeline memang kosong karena semuanya masih kosong. Sekarang kita masukkan script ini di header. Kita buka file headernya. Ini dia. Biar nggak bingung, kita tuliskan saja semuanya. Ini metanya. Oke, headernya sudah selesai. Di sini kita membutuhkan file CSS, kita buat saja. Ini ada di base URL assets, artinya kita buat sebuah folder baru di paling atas, bukan di application, tapi di sini di pustaka booking. Oke, di sini klik kanan, new folder namanya assets, enter. Kemudian di dalam asset, ini ada folder namanya CSS.
Ini ya, kita sedang menerjemahkan yang ini. Kemudian dalam ini ada kesalahan kemudian dalam CSS kita buat sebuah file namanya style buku.css. Ini sebenarnya ada kesalahan, kita delete saja terlebih dahulu. Oke, kita buat folder lagi, aset. Dalam aset kita buat CSS agar tidak bingung, kita langsung saja kita buat satu folder lagi namanya JS. Nah, buat pembeda di CSS kita buat sebuah file style buku.css. Oke, kita coba refresh. Oke, tidak ada yang error. Sel buku kita close, kita kembali lagi, lanjutkan di body. Oh, ternyata ini belum diberi head. Kita beri head terlebih dahulu, jangan sampai lupa diberi head. Kemudian baru body. Kita buat div, kita ikuti saja ini. Oke, di sini sampai /h group, berarti sampai di sini. Kemudian kita membuat nav atau navigasi. Nah, ini ada improve lagi, perhatikan lagi di sini. Di sini menggunakan ancornya, di sini menggunakan base URL, tetapi saya menggunakan site URL. PHP echo site URL web. Kenapa menggunakan site URL? Karena ini memanggil sebuah link. Kita manggil sebuah link, makanya kita menggunakan site URL. Tetapi di sini, kenapa kita menggunakan base URL? Ini memanggil sebuah file. Ini membuat sebuah link, atau memanggil sebuah link. Di sini membuat atau memanggil file, makanya base URL. Kalau link, site URL. Kalau memanggil file, base URL. Kita bisa langsung menuliskan seperti ini. Site URL, di dalam tanda petik tuliskan nama controllernya. Kemudian kita berikan home. Kita buat link lagi aref php echo site URL web, nama controllernya web, kemudian about, nama functionnya about.
Oke, ada hanya 2. Setelah itu di class clear. Oke. Kita lanjut saja ya di sini. Meskipun nanti dipotong-potong, ya tulis saja semuanya di sini. Di sini isinya indeks dari section sampai section biasanya, tapi kita tulis saja semuanya di header terlebih dahulu. Section H1 PHP echo judul. Paragraf Just TV. Oke, silakan kalian ketikkan saja. Di sini saya menggunakan teks contoh saja. Paragraf lagi, MVC adalah OL, ordering list, type A. Setelah itu model, paragraf lagi, aliennya Just TV, nanti teksnya bisa kalian sesuaikan saja di sini. Yang penting paham konsep dasarnya terlebih dahulu. Kemudian membuat lagi, view, membuat paragraf lagi agar lebih cepat. Saya copy paste saja. Model adalah view adalah dan yang terakhir controller adalah, saya gunakan ini saja. Controller section footer Ancor Oke, sekarang coba kita refresh. Oke, teksnya sudah masuk. Sekarang kita pisah-pisahkan sesuai contoh. Di sini header itu hanya sampai penutup header, kemudian dilanjut index itu di section. Artinya ini file section ini ada di index, kita cut saja ya. Ini bisa di hidden dan juga tampilkan seperti ini. Kita ambil dari paling pinggir saja, ambil semuanya section, cut, kita pindahkan ke web, index web. Agar rapi, sip, sudah sesuai. Coba kita refresh.
Oke, masih sama. Sekarang footer kita pindahkan. Footer kita ambil, cut, taruh di sini footer. Save. Oke, templating sudah selesai. Nah, ini link renter buku sudah ada di bawah lagi. Sekarang kita tuliskan CSS-nya. Kita close saja terlebih dahulu agar tidak terlalu bingung. Aset ini, file yang sudah kita buat, stylebuku.css. Oke, tuliskan sesuai di modul saja ya. Ditulis saja. Oke, kita lanjut tulis semuanya. Wrap. Oke, kita berikan teks decoration none. Kita buat kelas clear box footer, backgroundnya dan footer
text decoration. Section padding 20 px. Sekarang coba kita refresh lagi. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita setting base URL pada kode igniter. Ini artinya kita akan men-setting sebenarnya file project kita itu ada di mana sih URL-nya. Kita hapus saja, kita ke web kita dan hapus saja terlebih dahulu ini controllernya, enter. Nah, link ini kita copy paste. Copy terlebih dahulu dan kita buka file application config base URL, kita paste sini. Misal file kita sudah di hosting di belajar.my.id misal, maka di sini tempelkan domainnya. Kemudian kita coba refresh lagi. Kita ke web belajar, ke web. Nah, maka ini di bawah ya, perhatikan yang ini di bawah pojok. Dia sudah mengarah ke localhost/pustaka stripples booking/web/about. Ini tidak ada about-nya. Klik about, belum ada. Oke, kita cek Ctrl U. Kita lihat codingnya dan juga runningnya seperti apa. Kita buka di file view template header. Oke, di file header di sini kita memanggil ada site URL, ada base URL. Nah, ini base URL, ini site URL. Ini tidak terlihat bedanya karena di pertemuan yang lalu kita sudah men-setting agar index.php-nya itu ditiadakan. Kalau index.php-nya tidak ditiadakan, nanti di sini ada pustaka strip booking/index.php/web/about. Ini pustaka booking/index.php/web. Ini perbedaan penggunaan site URL dan base URL. Di sini meload helper URL. Pada pertemuan lalu helper URL sudah kita aktifkan langsung di config auto load. Nah, ini perbedaannya. Ketika kita memanggilnya di auto load, maka ketika controller apapun dijalankan, maka di sini helper yang ada di sini itu akan otomatis dijalankan. Berbeda ketika kita memanggilnya di sebuah controller. Misal kita di sini memiliki beberapa controller. Ada latihan, ada mata kuliah. Ketika si URL hanya dipanggil di web, tetapi di autoload ini tidak dipanggil, maka URL hanya akan aktif di controller web, tetapi di controller yang lain tidak akan aktif. Kalau kita memasangnya di autoload, maka di semua controller akan aktif helper URL. Oke, kita sudah jadi. Nah, ini ada pembuatan file about. Sekarang kita akan membuat file about. Kita tinggal masuk ke controllernya saja, controller web. Kita tambahkan about. Karena isinya tidak
beda jauh, maka kita bisa copy paste seperti ini saja. Copy, paste, index kita ubah menjadi about, halaman about, new web, index ubah menjadi about. Oke, save. Kita cek modul lagi. Nah, ini sedikit kita edit ya. Ini improvisasi, ingat ini improvisasi agar lebih nyaman lagi ketika mengedit-edit web index. Oke, 3 file ini. Perhatikan, di sini judul dia selalu berulang di setiap halaman atau setiap function. Maka kita pindahkan saja ini section ini. Cut, kita pindah ke sini. Paste. Save. Kemudian yang bawah ini section kita cut, pindah ke footer. Save. Di sini tidak akan bermasalah. Nah, biar lebih enak lagi di sini kita beri center ya. Center. Nah, lebih enak lihatnya di tengah. Sekarang kita membuat file about. Save, indeksnya di save. Nah, di sini ya, web about artinya di ini view web. Kita buat file about.php. Oke. Kita coba cek. About diklik. Nah, halaman about sudah ada halamannya tapi belum ada isinya. Home. Kita cek di sini mintanya apa dia. Karena tadi ini section bagian ini sudah kita pindahkan ke halaman header, maka ini tidak perlu kita tulis lagi. Dan section yang di bawah sudah kita pindahkan ke halaman footer, maka tidak perlu kita tuliskan lagi. Kita cukup menuliskan yang H4 ini sampai UL. Oke, kita tulis saja terlebih dahulu. Nah, di sini saya tidak menuliskan secara komplit ya, silakan kalian bisa komplitkan saja sendiri. Kita beri kecil on. Oke, H4 olahraga.
Kita save. Nah, di sini ke controllernya tadi sudah kita buat terlebih dahulu. Ya, di sini web public function about data array judul view-nya sudah kita buat. Sekarang kita buka webnya, klik about. Oke, sudah jadi. Itu dia materi pembahasan pertemuan keempat ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.